Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang jadwal pelayanan UKM ya. Jadi bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara memenuhi EP-nya ya. Ini merupakan kriteria 2.2.1 tentang standar akreditasi Puskesmas yang terbaru ya. Jadi ini tentang jadwal pelayanan UKM ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu tentang kriteria 2.2.1 tentang jadwal pelayanan kegiatan UKM ya. Penjadwalan pelaksanaan pelayanan UKM di Puskesmas disepakati bersama. Ini jangan lupa ya, ini standarnya ya. Jadi kalau membuat jadwal tentang pelaksanaan UKM itu tidak boleh dibuat sepihak, artinya dibuat sendiri oleh petugas Puskesmas itu tidak boleh. Jadi harus disepakati bersama. Disepakati dengan siapa? Ini sudah ditentukan. Ini adalah dengan sasaran, dengan masyarakat, dengan kelompok masyarakat, dengan lintas program dan lintas sektor. Berarti Bapak Ibu perlu membuktikan ini ya dalam membuat jadwal itu. Perlu dibuktikan telah dibuat kesepakatan dengan sasaran. Jadi misalnya kalau kelas ibu hamil berarti sasarannya ibu hamil. Kalau pelaksanaannya imunisasi berarti sasarannya itu adalah ibu-ibu bayinya ya. Juga kepada masyarakat, juga pada lintas program ya, juga pada lintas sektor. Jadi untuk mendapatkan nilai yang sempurna nanti Bapak Ibu perlu membuktikan ini bahwa membuat jadwal itu bukan hanya sekedar menunjukkan pada surveyor jadwalnya ini, tetapi harus dibuktikan juga bahwa itu disepakati bersama. Nah, disepakati bersama ini banyak, jadi Bapak Ibu juga harus menunjukkan satu persatu ya. Jadi juga kesepakatan dengan sasaran, dengan masyarakat, dengan lintas program, dengan lintas sektor ya. Kalau itu sudah dilaksanakan semua, berarti nanti insya Allah nilainya itu akan 10. Ya, kita baca pokok pikirannya ya. Jadi keberhasilan pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas itu tergantung peran aktif masyarakat ya, kelompok masyarakat, keluarga dan individu yang menjadi sasaran. Makanya sasaran ini perlu diajak dalam membuat jadwal agar sasarannya itu bisa adil. Jadi kalau ada kegiatan di masyarakat ya, masyarakat ini perlu diajak membuat jadwal ya, agar nanti dalam pelaksanaannya itu masyarakat bisa hadir. Jadi makanya sekali lagi dalam proses pembuatan jadwal ya, masyarakatnya ini perlu diajak ya, sasarannya ya perlu diajak membuat jadwal ya, harus disepakati bersama ya. Berikutnya, jadwal pelaksanaan kegiatan disusun berdasarkan masukan ya dari masyarakat ya, dari sasaran, dari lintas program dan lintas sektor, dan disepakati bersama. Nah, untuk membuktikan bahwa itu ada saran dari masyarakat ya, caranya bersama-sama. Misalnya kalau dilakukan lewat rapat, berarti nanti bukti masukannya itu ditulis di notulen. Tapi bisa juga lewat WA, boleh di WA, berarti nanti di screenshot ya. Apakah bisa lewat di telepon? Boleh. Lewat Instagram juga boleh. Jadi lewat media sosial apapun itu boleh, nanti di screenshot bahwa itu merupakan bukti-bukti ada permintaan dari sasaran atau dari kelompok masyarakat untuk jadwal-jadwal tertentu, dan itu perlu disepakati bersama ya. Kita lihat pokok pikiran yang lain ya. Agar sasaran, masyarakat, lintas program, lintas sektor ya berperan aktif ya dalam kegiatan, maka jadwal pelaksanaan itu harus disampaikan. Jadi artinya
agar masyarakat itu mau datang di kegiatan UKM, maka jadwalnya ini harus disosialisasikan ya. Ingat, mensosialisasikan ini banyak ya, jangan hanya satu kelompok gitu aja, tetapi kepada sasaran, kepada masyarakat, kepada kelompok masyarakat, kepada lintas program dan lintas sektor. Jadi kalau pada sasaran mungkin bisa disampaikan pada saat pertemuan posyandu, pada pertemuan kelas ibu hamil ya. Kalau masyarakat ini bisa pada saat SMD, MMD ya. Kemudian lintas program itu melalui logmin bulanan, kalau lintas sektor itu melalui logmin tribulan. Jadi itu buktinya dikumpulkan semua ya, bahwa jadwal itu telah disosialisasikan, sehingga nanti dalam kriteria ini Bapak Ibu mendapatkan nilai yang baik ya, nilai yang sempurna ya. Berikutnya ya, agar sasaran itu berperan aktif dalam kegiatan UKM ya, maka pelaksanaan kegiatan UKM itu perlu mempertimbangkan kondisi sosial, perlu mempertimbangkan tata nilai budaya yang ada di masyarakat, sehingga dalam menetapkan metode dan teknologi ya kegiatan UKM itu perlu memperhatikan ini ya Bapak Ibu, kondisi sosialnya dan tata nilai budayanya bagaimana. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi ada misalnya contoh masyarakat yang laki-laki perempuan tidak mau kalau jadi satu ya, berarti dalam hal seperti itu harus dipisah. Berarti yang sebelah kanan untuk bapak-bapak, yang sebelah kiri untuk ibu-ibu ya. Jadi tidak mau kalau dicampur. Nah, itu tergantung dari kondisi sosialnya, tergantung tata nilainya. Nah, makanya Bapak Ibu dalam membuat suatu rencana kegiatan, metode dan teknologinya itu perlu diperhatikan agar sasarannya itu bisa berperan aktifnya. Ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Berikutnya yang dimaksud metode itu adalah cara yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, ini makanya Bapak Ibu perlu sampaikan ya, misalnya caranya dengan ceramah, caranya dengan diskusi, pembinaan, kunjungan rumah dan sebagainya ya. Ya, terutama untuk di masyarakat di desa mungkin cara-cara ini lebih sesuai. Tapi untuk masyarakat di kota yang sudah bekerja mungkin caranya tidak lewat seperti ini, tapi mungkin lewat Zoom ya. Kalau dengan Zoom kan mereka pada saat istirahat ya bekerja bisa melihat Zoom-nya. Jadi caranya itu bermacam-macam ya. Atau melihat video-video ya seperti itu. Itu metodenya. Kemudian teknologinya adalah media atau audiovisual yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya menggunakan lembar balik, menggunakan model, menggunakan LCD, menggunakan film ya atau video. Nah, itu Bapak Ibu perlu sesuaikan ya dalam melaksanakan kegiatan UKM. Jadi sekali lagi, agar kegiatan UKM itu bisa berjalan dengan baik, tentang metode dan teknologi ini Bapak Ibu perlu tentukan ya, dan itu sesuai yang diterima oleh masyarakat ya, agar kegiatan itu bisa berjalan dengan baik ya. Berikutnya ya, bila mana dilakukan perubahan jadwal ya dalam pelaksanaan kegiatan, kan kadang jadwalnya bisa berubah ya. Informasi tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan itu harus disepakati dan diinformasikan. Jadi kalau kita misalnya kegiatan posyandu mau dirubah jadwalnya, jangan lupa ya kadernya masyarakat itu dilibatkan untuk merubah itu ya. Kalau sudah terjadi kesepakatan, jangan lupa diinformasikan bahwa jadwal posyandu yang seharusnya dilakukan hari Selasa dirubah menjadi hari Kamis, misalnya seperti itu. Jadi masyarakatnya tahu. Nah, kalau enggak nanti masyarakatnya nanti enggak tahu, akan ya kecelek ya, dalam bahasa Jawanya seperti itu ya. Jadi nanti kasihan masyarakatnya. Oke. Baik, sekarang kita lihat EP-nya ya. EP yang pertama ya, tersedia jadwal serta informasi pelaksanaan kegiatan UKM ya, yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan. Berarti untuk memenuhi EP ini Bapak Ibu tidak cukup hanya menunjukkan jadwal kegiatan kepada surveyor, tetapi harus disertai dengan bukti kesepakatan. Nah, bukti kesepakatan ini terserah Bapak Ibu bisa, kalau misalnya menggunakan rapat berarti
ada undangannya, ada absensinya, ya, ada notulennya gitu. Nah, kalau kesepakatannya itu dilakukan melalui grup WA, ya berarti harus di screenshot, ya. Jadi ini Bapak Ibu perlu tunjukkan. Berarti yang perlu ditunjukkan adalah bukti, ya, ketersediaan jadwal. Berarti ada jadwal, ya, jadwal kegiatan. Ingat, ya, jadwal yang dibuat ini adalah jadwal semua kegiatan UKM. Jadi kalau kegiatannya 50, berarti jadwal yang dibuat itu harus 50, ya. Jangan sampai jadwal itu yang membuatnya hanya 1-2, itu tidak sempurna. Jadi berapa jadwal yang harus dibuat itu sesuai dengan kegiatan UKM yang telah dilakukan. Nah, banyaknya kegiatan UKM itu ada di dalam RPK. Jadi nanti melihatnya di RPK. Kemudian berikutnya Bapak Ibu selain menunjukkan jadwal juga perlu menunjukkan ini bukti kesepakatan, ya, yang telah disepakati, ya, baik itu kepada sasaran, kepada masyarakat, pada lintas program, pada lintas sektor, itu perlu dibuktikan, ya. Bisa lewat rapat, bisa lewat surat, bisa lewat WA, bisa lewat telepon, ya. Semuanya Bapak Ibu buktikan, tunjukkan pada surveyor. Jadi ingat, pada pemenuhan EP yang satu ini ada 2 yang dipenuhi, 1 jadwalnya, kedua kesepakatannya, ya. Nanti kalau 2 ini dipenuhi, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 10 untuk ini, ya. Berikutnya, ya, tersedia jadwal serta informasi pelaksanaan kegiatan UKM yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan, ya, baik itu dengan sasaran, dengan masyarakat, kelompok masyarakat. Nah, selain dokumen, ingat ini ada wawancara. Nah, siapa yang diwawancarai? Ingat, yang diwawancarai adalah Kepala Puskesmas, PJ UKM, Koordinator UKM, Pelaksana UKM, juga lintas sektor. Nah, ditanyai tentang apa? Ditanyai tentang penyusunan jadwal kegiatan UKM. Jadi nanti surveyornya itu akan menanyai ini, ya, bisa kapus, bisa PJ, bisa koordinator, bisa pelaksanaan, atau bisa lintas sektor, akan ditanyai bagaimana caranya membuat jadwal UKM. Jadi ingat, ya, jadwal UKM itu harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, kita lihat EP berikutnya, ya. Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM itu diinformasikan atau disosialisasikan kepada siapa? Kepada sasaran, kepada masyarakat, kepada kelompok masyarakat, kepada lintas program, dan kepada lintas sektor, ya, melalui media komunikasi yang telah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai SK tentang media komunikasi yang telah ditetapkan. Nanti lewat apa aja? Bisa lewat WA, bisa lewat surat, ya, bisa lewat Facebook, ya, terserah Bapak Ibu mau lewat apa, itu ditetapkan dulu. Lah nanti sosialisasikan itu dimasukkan dalam media-media ini, ya. Jadi untuk memenuhi EP2 ini ada dokumennya dan ada wawancara. Ini Bapak Ibu perlu menyiapkan ini, ya, dokumen dan wawancara. Kita lihat dokumennya dulu. Jadi Bapak Ibu, di dokumen ini adalah bukti dilakukan penyampaian informasi, ya. Kalau informasi itu disampaikan lewat rapat, Bapak Ibu berarti perlu menunjukkan undangannya, perlu menunjukkan absensinya, perlu menunjukkan notulen, dan perlu menunjukkan gambar. Kalau disingkat uang, ya. Jadi ini kalau rapat. Tapi kalau Bapak Ibu menginformasikan ini lewat grup-grup WA, berarti bisa di screenshot, ya. Atau Bapak Ibu menginformasikan di papan pengumuman, ya, perlu difoto itu, ya. Jadi itu cara membuktikan untuk ini, ya, menginformasikan kegiatan, ya, kepada masyarakat, ya. Selain itu Bapak Ibu perlu dilakukan wawancara, ya. Jadi ini perlu disiapkan juga, ya. Kita lihat, ya, wawancaranya. Nah, untuk wawancara, ya, jadi yang diwawancara nanti kapus, ya, PJ, ya, koordinator, pelaksana, juga lintas sektor, ya. Mereka akan ditanyai tentang bagaimana cara menyampaikan informasi kegiatan UKM yang dilakukan oleh Puskesmas. Jadi nanti semuanya, ya, harus bisa menjawab
dan jawabannya harus sama. Nanti kalau jawabannya antara satu dan lain tidak sama, itu menunjukkan bahwa itu tidak ada sinkronisasi ya, tidak ada kesepakatan. Kalau namanya ada kesepakatan bersama, maka jawabannya itu akan sama ya. Nah, ini yang diperlukan oleh Bapak Ibu untuk menyiapkan EP yang kedua ini. Selain dokumen juga ada wawancara ya. Berikutnya yang ketiga adalah tersedia bukti penyampaian informasi perubahan ya. Tadi sudah disebutkan bahwa jadwal itu bisa dirubah ya. Nah, jadi kalau ada perubahan ya, sekali lagi jadwal yang lama itu ditarik, kemudian distempel kedaluarsa, kemudian membuat jadwal yang baru. Dan jangan lupa jadwal yang baru ini juga perlu diinformasikan supaya masyarakatnya itu tidak kecelek tadi itu ya, supaya bisa hadir pada hari yang tepat ya. Jadi nanti untuk memenuhi ada dua yang diminta, ada dokumen, ada wawancara ya. Kita lihat dokumennya ya. Jadi dokumennya adalah bukti penyampaian informasi perubahan sini. Nah, Bapak Ibu setelah merubah jadwal ya, informasinya disampaikan lewat apa? Kalau lewat pertemuan, sekali lagi nanti buktinya ada undangan, kemudian ada absensi, kemudian ada notulen, dan ada gambar atau foto. Itu kalau dilewatkan pertemuan. Tapi kalau Bapak Ibu menyampaikan itu lewat di grup WA, ya berarti nanti di grup WA-nya itu di screenshot, itu nanti ditunjukkan kepada surveyornya. Itu merupakan bukti untuk menyampaikan informasi. Itu dokumennya ya. Sekarang kita lihat wawancaranya. Nah, wawancaranya siapa yang diwawancarai? Ini adalah Kapus, PJ ya, koordinator, pelaksana ya, kemudian juga lintas sektor. Mereka akan ditanya tentang bagaimana cara menyampaikan informasi perubahan. Jadi kalau ada perubahan jadwal, cara menyampaikan informasi itu gimana? Nanti mereka yang ditanya ini harus menjawabkan dengan benar, dengan baik, dan jawabannya harus sama, tidak boleh berbeda. Nah, artinya kalau sudah sama itu berarti telah dilakukan kesepakatan bersama. Nah, ini jadi Bapak Ibu itu caranya untuk membuktikan atau memenuhi EP ketiga ya, tentang jadwal ya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like ya, dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan ya kalau kami mengupload video-video yang baru. Jadi ini supaya memberi semangat pada kita ya, kalau Bapak Ibu pada kami kalau Bapak Ibu mau subscribe. Kemudian kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong ditulis di komennya YouTube ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan video sesuai yang diinginkan, juga tolong menulis di komen YouTube. Dan berikutnya tolong bantu kami untuk share video ini kepada saudara kita yang lain, pada teman-teman kita yang lain, agar saudara kita dan teman-teman kita yang lain itu ikut menikmati manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.